fungsi itu bank? Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi utama bank mencakup penghimpunan simpanan, pemberian kredit, dan penyediaan jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Di Indonesia, bank terbagi menjadi dua kategori besar. Pertama, bank utama, kedua, bank pengkreditan rakyat. Setiap bank memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan. Misalnya, bank umum menawarkan layanan yang lebih luas dibandingkan bank pengkreditan rakyat yang lebih fokus pada pemberian kredit kepada sektor mikro dan kecil. Selanjutnya, sejarah perbankan. Sejarah perbankan dimulai sejak zaman kuno di Mesopotamia, di mana aktivitas pinjam-meminjam sudah ada. Namun, perkembangan bank modern dimulai terlihat pada abad ke-15 di Eropa, dengan munculnya bank-bank besar seperti Medici di Italia. Pada abad ke-17, Bank of England didirikan dan menjadi model bagi bank sentral di negara lain. Di Indonesia, sejarah perbankan dimulai pada tahun 1828 dengan didirikannya Bank Javasche. Selama masa kolonial, sistem perbankan berkembang pesat, namun diwarnai oleh kepentingan kolonial. Setelah kemerdekaan, sistem perbankan Indonesia mengalami berbagai perubahan dan reformasi yang ditandai dengan diterapkannya Undang-Undang Perbankan. Saat ini, perbankan di Indonesia dikenal dengan sistem yang lebih transparan dan berorientasi pada pelanggan. Adapun jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, diantaranya yaitu 1. Bank umum, di mana menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan kredit, mencakup bank swasta dan bank pemerintah. Kedua, bank pengkreditan rakyat atau biasa disebut dengan BPR, fokus pada pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketiga, bank sentral, berperan dalam mengatur dan mengawasi perbankan serta mengeluarkan kebijakan moneter, contohnya Bank Indonesia atau BI. Keempat yaitu bank syariah, di mana bank syariah tersebut mengoperasikan sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, membedakan diri dari bank konvensional melalui produk yang sesuai hukum Islam. Nah, setiap jenis bank memiliki karakteristik, tujuan, dan produk yang berbeda. Misalnya, bank syariah tidak dapat mengenakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini menciptakan keberagaman dalam pilihan layanan keuangan bagi masyarakat. Selanjutnya, penilaian kesehatan bank. Yang pertama ialah kualitas aset, yaitu menilai risiko kredit yang dihadapi bank. Yang kedua, kecukupan modal, yaitu mengukur kemampuan bank untuk menanggung kerugian. Yang ketiga, likuiditas, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang terakhir ialah profitabilitas, yaitu mengukur laba yang dihasilkan dibandingkan dengan aset dan ekuitas. Selanjutnya ialah rahasia bank dan sanksi administratif. Rahasia bank adalah kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah terkait dengan simpanan dan transaksi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan bertujuan untuk melindungi privasi nasabah. Sanksi administratif adalah tindakan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank yang melanggar peraturan perbankan. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau pembatasan kegiatan usaha. Beberapa pelanggaran umum yang dapat dikenakan sanksi meliputi ketidakpatuhan terhadap ketentuan modal, pengelolaan risiko, dan pengungkapan informasi. Dalam laporan OJK tahun 2023, terdapat peningkatan sanksi terhadap bank yang melanggar peraturan, dengan lebih dari 100 sanksi yang dikeluarkan dalam setahun terakhir. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga integritas sistem perbankan di Indonesia.
Penerapan sanksi yang ketat diharapkan dapat mendorong bank untuk mematuhi regulasi dan beroperasi secara transparan demi kepentingan nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Siap-siap, 3 bank umum syariah anak usaha BUMN, BRI Syariah, Bank BNI Syariah, serta Bank Syariah Mandiri akan menjalani proses merger. Ketiga bank dan induk usahanya masing-masing sudah menaikkan MOU atau nota kesepahaman yang bakal menjadikannya bank syariah terbesar di tanah air. Atau Bank Syariah Buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah yang meningkatkan daya saing. Insya Allah, Indonesia akan memiliki bank syariah terbesar. Saat ini, kita masih tertinggal dari negara-negara Islam lainnya. Karena itu, kita harus bangkit. Namun, kita juga harus yakin, bila kita bersatu, insya Allah, kita mampu menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Namun masyarakat tetap harus menanti realisasi merger karena secara legal baru akan rampung pada kuartal pertama tahun 2021. Kemudian target pembiayaan itu bisa mencapai sekitar 272 triliun dan pendanaan tentunya sekitar 335 triliun. Ini rencana tentunya dengan asumsi pertumbuhan yang konservatif ya kita buat. Dan nantinya diharapkan di bulan Februari 2021 itu terjadi yang namanya legal merger. Di situ sebetulnya penggabungan itu secara resmi ya. Last but not least important ya, 3 bank himbara dan 3 bank syariah ini berkomitmen bahwa dalam proses ini tidak ada pengurangan karyawan ya. Jadi karyawan cuma diangkut ke bank yang baru nanti. Diharapkan dapat menjadi semakin menarik bagi investor nasional maupun global. Tentunya banyak investor, kapan kami juga ya, yang menantikan langkah monumental ini karena secara data, potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bersama dengan industri halal bisa mencapai 4.800 triliun di tahun 2024. Sebagai kesimpulan, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, pinjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknot. Bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahannya, yaitu Belanda. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank dibedakan antara bank umum dengan kegiatan bank pengkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank pengkreditan rakyat, artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya, sedangkan bank pengkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.